Saya mengajak Anda untuk melihat satu tema. Tema ini berkaitan dengan apa yang Tuhan telah beri kepada saya pada hari Selasa malam, yaitu tentang meterai Allah. Akan memeterai anak-anaknya. Itu khotbah saya. Sudah hampir disiarkan di radio judulnya. Tetapi kemudian hari Rabu terjadi gempa dahsyat di Sumatera Barat. Rabu malam Tuhan bicara pada saya, tambahi soal gempa. Jadi hari ini saya bicara tentang gempa dan bagaimana orang bisa, anak-anak Tuhan bisa melepaskan diri dari gempa dan fenomena-fenomena alam tersebut. Bagaimana menanggulangi gempa dan fenomena alam yang akan melanda. Para kekasih, kita akan melihat lebih dahulu pada Markus pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Amin. Wow. Para kekasih, mengerikan. Jadi Tuhan Yesus sudah berfirman, "Kau lihat gedung yang megah ini, aku akan meruntuhkannya. Tidak ada satu batu numpuk batu yang lain, semua rata tanah." Para kekasih, mengherankan bahwa Yesus sudah jauh-jauh hari dalam pelayanannya di atas muka bumi sudah memberikan warning bahwa akan terjadi kehancuran dari bangunan-bangunan megah. Sudah, kalau kita membaca ini kita kecil hati, ciut hatinya. Sudah, kenapa? Karena orang sudah mulai membanggakan segala kedikjayaan, segala achievement-nya, pencapaian-pencapaiannya. Saudara, itu sebab ketika salah seorang murid, tidak disebutkan siapa dia, berkata, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu ini dan betapa megahnya gedung-gedung ini." Indonesia indah karena mempunyai topografi yang bagus. Topografi adalah lekuk-lekuk, saudara, ketinggian dan kerendahan datarannya bagus sekali, indah. Indonesia negara yang kaya, tak terhindar kekayaan gunung berapinya. Indonesia mempunyai 17 gunung berapi aktif yang berbahaya. Pada areal yang tidak begitu besar negara kita berada, 13.400 pulau. Pada tahun 2012 akan tenggelam 2.100 pulau. Wow. Karena pemanasan global, mereka akan tenggelam 2.100 lebih kurang pulau-pulau kecil. Saudara, di area yang begini besar, yang begini banyak pulau, saudara, itu ada kekayaan 17 gunung berapi yang aktif. Bila kita membandingkan di Eropa, dataran Eropa, lebih dari 10 negara hanya punya 3 gunung berapi yang aktif. Berarti kita boleh bangga karena kita kaya raya. Tetapi sebentar, kekayaan ini, kekayaan gunung berapi ini membawa bencana, para kekasih. Bila saudara melihat pada peta di bawahnya, saudara bisa dengar atau tidak? Tidak jelas ya, saya tidak jelas juga. Ya. Bila saudara melihat peta di bawahnya, para kekasih, saudara lihat itu. Ada tulang punggung atau skeleton warna hitam. Garis titik-titik hitam. Wah, saya seperti ramalan cuaca ya, saudara. Apa maksudnya ini? Ini adalah, saudara, landasan gunung berapi atau pegunungan yang menjadi tulang punggung dari Nusantara. Wah, inilah yang berbahaya. Kemudian di pesisirnya masuk ke Samudra Hindia, itulah terdapat sesar atau lempeng kerak tanah secara geologis, lapisan-lapisan tanah yang bergerak. Sehingga potensial sekali apabila gunung-gunung berapi itu aktif, belum meletus, aktif, ini sudah mempengaruhi sesar tanah secara geologis. Saudara, sehingga bila saudara memperhatikan seluruh negara kita di mana 85% penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa, maka saudara melihat bahwa betapa dahsyatnya bila tiba waktunya Tuhan
terjadi musibah ataupun fenomena alam, saudara-saudara. Karena Indonesia memang menjadi bagian dari ring of fire atau cincin api. Saudara, berikut saya tunjukkan cincin api tersebut. Ini diperbesar skeleton itu, hitamnya itu, ya, saudara. Saudara lihat Papua Selatan saja yang tidak ada. Nah, sekarang lihat, Indonesia ada pada daerah cekung, di mana seluruhnya ini Indonesia tertutup cekung, ring of fire. Sudah ada cekung di negara-negara lain. Dan kenapa gunung berapi itu selalu formasinya cekung, 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 cekung? Ya, sudah. Nanti kita melihat dari kitab Wahyu, karena memang Tuhan memang sudah mendesain topografi dari dunia ini supaya apa? Supaya kalau tiba waktunya pemusnahan itu mudah. Bayangkan satu kota kalau dikelilingi dengan bom yang melingkar, maka hancurlah seluruh kota. Daripada beberapa di tengah-tengah, itu tidak hancur. Itu sebab di seluruh dunia Tuhan merangkai gunung-gunung berapi itu dalam bentuk cekungan-cekungan, sehingga dampak kehancurannya itu luar biasa. Dan 85% gunung berapi di dunia yang mematikan, yang sangat fatal, berada di sekitar lautan Pasifik, di tengah itu lautan Pasifik. Sudah, sepertinya dari sinilah akan runtuh pada hari kiamat segala sesuatu di atas muka bumi. Para kekasih, coba kita lihat berikut. Mengapa daerah gunung api di dunia berformasi cekungan? Bila kita membuka dalam Wahyu pasal yang ke-15, saudara, maka di sana diberitahu kepada kita bahwa memang Tuhan mempunyai rencana menghancurkan. Kelihatannya Allah mendesain dari zaman kejadian alam, gunung-gunung berapi membentuk formasi cekung. Sudah, di seluruh dunia demikian. Sehingga dengan demikian, itu bila cawan ketujuh dituangkan dalam kitab Wahyu pasal ke-16, maka sekaligus kota hancur, pulau hancur, benua hancur. Saudara-saudara, di dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai 16 menceritakan, terus gimana kita? Ada dua bagian kita. Sebagian adalah anak-anak Tuhan yang tulus, yang benar. Sebagian anak-anak Tuhan dan orang-orang yang menolak Kristus. Di dalam ayat yang ke-14 sampai 16, Tuhan Yesus Kristus menuai. Menuai ini diumpamakan kita anak-anaknya yang tulus, yang sejati, ya sudah. Ini seperti gandum. Dan dia sendiri, Yesus sendiri memegang sabit yang amat tajam. Dengan sekali sabit, sering, maka semua anak-anak Tuhan ini dituai. Tanpa rasa sakit, dituai. Masuk dalam lumbung Tuhan. Di dalam Yerusalem Baru. Nah, sisanya adalah mereka yang menolak Kristus. Mereka yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Disebutkan Allah Bapa mengirim seorang malaikat. Tidak perlu Yesus. Seorang malaikat saja membawa sabit yang tajam. Dan kemudian mulai memanen buah anggur. Bukan gandum, tapi buah anggur kejahatan. Ketika itu dipanen buah-buah anggur, maka mengalirlah darah di seluruh dunia setinggi kang di mulut kuda. Kita tahu kang di mulut kuda itu, mulut kuda kira-kira sekian ya, setinggi kepala orang. Nah, darah akan mengalir, banjir darah di mana-mana. Begitu banyak orang dituai oleh malaikat karena mereka tidak menerima Yesus. Karena mereka menolak Mesias, sehingga mereka mengalami hukuman Allah. Para kekasih, kenapa bisa terjadi banjir darah? Karena mereka mengalami musibah, fenomena alam, dan mereka tidak bisa diselamatkan. Kita yang sudah disabit, dipanen oleh Tuhan bagaikan gandum, kita selamat. Kita tidak mengalami semua malapetaka, hukuman, kutukan Allah. Katakan puji Tuhan. Siapa yang mau demikian? Angkat tangannya. Haleluya.